kita mengabaikan faktor agama, agama juga tidak bisa kita tutup juga kan. Ya, Ideologi Syiah itu kan luar biasa itu, kemudian, berdirinya Israel juga tidak bisa dilepas juga dari apa, dari konteks keagamaan kan. Ketika mungkin dunia Arab Timur Tengah itu sadar bahwa mereka terpecah belah seperti itu yang disebabkan oleh perebutan sumber daya minyak Ya. dan juga kekuasaan jalur-jalur penting perdagangan di sana, bisa saja satu saat muncul gerakan yang serius perlawanan dari negara-negara Timur Tengah. Iran ini adalah negara petarung. Kalau lihat dari sisi historisnya bahwa negara Persia zaman dulu itu adalah negara yang didoakan Nabi Muhammad agar bisa direbut dan bisa dikuasai oleh orang Islam. Ini catatan penting saya kira dan perlu harus diketahui oleh semua bahwa Iran adalah negara petarung. ya. Halo, selamat datang di podcast Lampung Pos Update. Kali ini saya Wandi Barboy Silaban akan memandu acara ini bersama rekan saya. Musnahan Basran. Ya, untuk tema kali ini kami akan membahas konflik Iran dan Israel. Di sini kami membawa serta 3 narasumber yang ada di depan kita. Yang pertama, Pak Mohnizar dari HI Unila. Hai Lila. Ibu. Halo, nama saya Gita Karisma, biasanya dipanggil Mbak Gigi kalau di hubungan internasional, dan fokus kajian saya konflik internasional dan institusi internasional. Silakan. dan terakhir, Saya Wahyu Riana dari UIN Radin Intan Lampung. Oke. oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah ketahui ini ya, kita akan membahas tema konflik yang paling menegangkan di dunia ya, konflik perang Iran dan Israel. Sampai sejauh ini kan, kita kita ketahui, konflik ini masih tegang walaupun mungkin sudah ada gencatan senjata. Tapi, tetap saja, gencatan senjata tidak berarti itu damai gitu ya, tapi masih terus berlangsung, ini saling mengintip, satu sama lain, negara-negara, khususnya yang namanya proksi ya, Pak, ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau telisik lebih jauh ini, Pak, seperti apa pengaruh, seperti apa, latar belakang dari konflik Iran dan Israel ini, itulah yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Oke, kita mulai dulu dari sejarah barangkali ya, Pak, ya, akar sejarah, konflik perang Iran dan Israel ini. Ini kalau kita berpijak pada sejarahnya itu, akar konfliknya itu, dimulai seperti apa sih, Pak? Dimulai dari mana sih kita melihatnya? Ya, kalau melihat dari sejarah ini sangat panjang sekali, mulai dari kelahiran Nabi Ishak sampai kemunculan Nabi Ismail sebenarnya. Oh, sampai Coba kita tarik benang merahnya biar duduk perkaranya mudah lah, yaitu pasca keruntuhan Ottoman ya Turki Utsmani. Ada 3 kerajaan besar setelah dinasti Abbasiyah dan Muawiyah, yaitu dinasti Safawi yaitu Persia. Kalau sekarang Irannya, Iya. kemudian Ottoman di Turki dan Safawi Mughal satunya yaitu di India. Mungkin sekarang Pakistan dan India berkecamuk, itu juga salah satu 3 kerajaan besar. Nah, konflik ini bermula ketika pasca kekalahan Ottoman, bagaimana Inggris dan orang-orang Israel itu pengen menduduki wilayah yang diduduki oleh Turki. Akhirnya salah satunya daerah Palestina ini berebut lah untuk wilayah ini. Jadi orang-orang Israel itu berdatangan di situ. Yang terjadi adalah batas wilayah yang tidak jelas karena posisi kalah perang itu pasti tidak diuntungkan. Nah, ini konflik awal yang terjadi. Tarik-menarik dari sinilah mungkin muncul dinamika yang jelas mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, bahkan tarik-menarik antara berbagai negara, termasuk tesisnya Samuel Huntington tentang The Clash of Civilization itu sangat berpengaruh sekali. Bagaimana posisi Amerika sebagai polisi dunia atas kekalahan Soviet yang muncul Rusia, kemudian Cina, dan poros Islam sendiri Iya. membidangi 3 variabel triangle kekuatan ini menjadi mercusuar kemunculan tarik-menarik ideologi Syiah Sunni juga di Iran. Dan kebenaran saya ini disertasinya tentang gerakan Syiah ya di Nusantara. Jadi ya saya sedikit tahu banyak tentang bagaimana kaitan. gerakan revolusi Iran 1979, Nah pasti ada itu, kaitan.
Seperti apa itu Pak kalau, menyambung tadi tuh, pengaruh revolusi Iran 1979 itu terhadap, perang Iran dan Israel ini? Oh ini, dampaknya memang luas. Bagaimana, rezim Reza Pahlavi yang sekarang putah mahkotanya pasca saling serangan Israel dan ini muncul lagi gitu. Kemudian 2023 pernah di tembok ratapan di, Israel itu juga. Artinya ini juga, pasca revolusi 1979 bagaimana Khomeini berkuasa penuh atas Republik Islam Iran, itu pasti ada oposisi dari, rezim Reza Pahlavi yang merupakan, oposisi dari gerakan, rakyat, Islam Iran ya, Republik Islam Iran. Pasti itu sampai sekarang tarik-menariknya semakin, menguat. Ya walaupun saya secara pribadi itu lebih asik seperti nonton Piala Dunia, konflik antara Israel dan Iran ini. Oyo gitu kan, apalagi ketika Iran membalas serangan yang di gawang Israel, ya kita sebagai orang muslim itu seneng gitu. Bagaimana konflik, kemanusiaan di Palestina ini ada pembelaan dari kubu Islamnya kan sebenarnya itu kan. Mungkin dari saya itu gambaran awalnya. Bisa dilanjutkan, Ibu, Bu Gita mungkin? Karena tentang Sebetulnya gambaran umumnya tadi sudah ya lengkap dijelaskan oleh Pak Wahyu. Saya ingin menambahkan saja sudut pandang saya dari konflik internasional. Jelas saja konflik Iran dan Israel ini disebabkan oleh ada ekses dari negara besar di situ. Ya. Pertama Perang Dunia Satu kita tahu negara besarnya itu kan ada Inggris, di sana Iya. Amerika juga. Amerika belum masuk saat itu tapi ada Jerman, kemudian Turki Ottoman melawan Turki Ottoman dan sekutu dengan sentral, Iya. menang kemudian kan begitu, Turki Ottoman hancur, lalu Turki Ottoman itu menyisakan, kekalahan dan kemudian wilayah yang entah harus dimiliki siapa, sampai kemudian lahir Sky-Picot ya, yang dituntut oleh banyak negara Arab saat ini bahwa itu perjanjian di bawah tangan, bahkan ditandatangani oleh Menlu saja seperti itu, dan membagi tidak mendasarkan pembagian itu dengan pertimbangan yang, betul-betul rasional seperti etnis, seperti Iya. itu, sejarah, historis, tapi ditarik saja begitu sesuai kepentingan mereka. Akhirnya itu dianggap, apa ya, telah menyuburkan benih, konflik di sana, ditambah setelah Perang Dunia Satu ternyata mereka bukan mau dibebaskan dari Turki Ottoman seperti itu, malah lebih parah Iya, karena dijajah Inggris dan Prancis betul. seperti itu. Inggris kalah, Pan-Arabisme, ada terusan Suez waktu itu, kemudian yang dilupa adalah pasca Perang Dunia Kedua dan itu ada pendudukan Amerika di sana, Rusia, ada perebutan 2 kekuatan besar, negara besar juga. Amerika di sana inginnya ya aman gitu ya dari komunisme, Rusia juga mulai menancapkan pengaruhnya di sana. Jadi Dulu Uni Soviet, Bu, ya? iya iya, Uni Soviet itu takut dengan, Uni Soviet pada saat itu Amerika Serikat sehingga banyak tidaknya di sana beberapa kudeta bahkan disponsori oleh Amerika dan Uni Soviet. Betul. Yang terjadi pada saat itu sebelum Pahlavi itu kan juga itu sokongan Amerika. Betul. Saya lupa nama sebelum, Muhammad Pahlavi itu siapa. Itu digulingkan dengan kudeta jadi Pahlavi naik Baik. itu karena kudeta itu ternyata menyimpan dendam orang Iran ya yang nasionalis yang lain bahwa oh ini Amerika menggulingkan dan mencoba mendominasi kita Iran. Kemudian terjadi revolusi. Revolusi itu tentu saja melawan Amerika dan tentu Israel otomatis juga, bermusuhan juga, tapi sebenarnya lebih dari itu sih. Iran Israel itu punya konflik sendiri dimulai dari Ahmadinejad yang menghujat bahwa dia adalah, Israel harus dihapus dari peta dunia, pada itu lagi viral sekali. Kemudian juga ada masalah pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan kepada bapak nuklir Iran itu ditengarai menurut intelijen Iran dibunuh oleh orang Israel. Kemudian pengeboman beberapa markas marinir AS di, Lebanon tahun 83 gitu kalau tidak salah, itu juga sebetulnya memicu konflik dan Netanyahu tuh pernah bersumpah gitu ya selama dia masih hidup dalam pidatonya, dia tidak akan pernah membiarkan Eee, Iran itu punya nuklir atau berhasil menjadi negara nuklir yang kuat dan hebat gitu. Terutama kan ini karena uraniumnya. Jadi bukan karena teknologi atau kemudian Rusia memberikan banyak tenaga ahli, tapi bukan cuma itu, tapi dia punya bahannya, bahan Bahan untuk buat tempatnya senjata. buat senjatanya itu uranium itu. Jadi itu intinya dan kalau saya bilang ini sebetulnya konflik Iran Israel
atau bukan, atau emang betulkah? Kalau saya lebih cenderung melihat ini Iran Amerika. Jadi kadang saya juga curiga ya, nanti kita mungkin bisa lebih lanjut diskusi. Israel sengaja melakukan itu di samping memang dia ingin pro gitu ya, Iran yang sekarang pro terhadap Iran sekarang pro terhadap Israel, itu juga karena memang Israel itu tidak mau wilayah di seluruh Timur Tengah itu damai dan bersatu. Betul. Karena bisa membahayakan Mereka eksistensi mereka gitu, dan bahkan jangan-jangan ini sentilan memang sengaja dibuat oleh Israel untuk mengobarkan perang antara Amerika dengan Iran kembali. Itu jelas sekali. Pernah waktu itu damai ya di masa Muhammad PM Hasan kalau nggak salah, Presiden Hasan dari Iran, dan masanya siapa ya, Clinton, Biden juga itu kan damai, bahkan betul. sanksi ekonomi sempat dicabut tahun 2015. Karena mereka terfokus ke Iya, perang pada saat itu. betul. Tapi 2018 Trump naik, kacau lagi. Trump naik, dicabut itu, dia langsung keluar. Trump berarti. Trump itu nanti itu dibahas. Jadi salah satu faktor pemicu konflik di dalam hal itu ada banyak level. Betul. Nah, salah satu levelnya elit itu sangat berpengaruh, Dalam tahun termasuk budaya. Nanti kita lihat ya, budaya itu Syiah gitu ya. ya Ini mungkin Pak Wahyu juga lebih paham soal sejarah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu di masa itu ya, gimana pertarungan. Ya itulah, nanti saya lebih jauh lagi akan bahas. Jadi pada masa Trump dicabut dan diberlakukan sanksi sanksi maksimum namanya. Lalu dikatakanlah bahwa mereka itu adalah teroris gitu ya, dan tidak mungkin Iran selamanya bicara dengan Amerika Serikat. Jadi ini konflik 3 negara kalau saya katakan. Nah, ini mungkin terus ya, apa namanya, makin menarik ya, Mbak, ya. Tadi zaman Ottoman udah diceritakan seperti apa, padahal apa namanya, bagaimana Ottoman runtuh, dan sekarang sampai ke Presiden Trump gitu. Dan kayaknya Trump, Pak Muhammad Hasan masih ya ada tanggapan lain tentang Oke, kalau dalam konteks perang Iran sebagai level negara tadi, bahwa di hubungan internasional itu kan kita melihat konflik, kita melevelkan, jadi atau kita mengkategorikan aktor. Jadi ada aktor negara, Iran berarti dia dia sebagai institusi negara, kemudian dengan Israel berarti dia wadah negara, eee, tapi ada juga konflik yang di Timur Tengah, antara negara dengan masyarakat. Misalnya itu banyak, kalau Timur Tengah ini sebenarnya kompleks ya, tadi kita sebut level negara. Kalau level negara, sejauh yang saya tahu bahwa perang langsung antara Iran dengan Israel ini, antara negara ini iya, baru ini. iya, Sebagai betul. tapi kalau menggunakan proksinya memang Betul. lama, dia menggunakan Hamas, dia Hezbollah ya. Lebanon, dia menggunakan, Hizbullah, Houthi misalnya, dia menggunakan itu Houthi. selama ini. Tetapi ini mungkin sudah pada titik puncak kemarahan, karena kan, yang khas dari perang modern ini adalah dia tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi kekuatan intelijen itu kan Iya, sangat menentukan, betul. di dalam menentukan kemenangan perang ya. Dan, nyata antara Iran dengan, eee, Israel. Israel ini adalah perang intelijen, itu adalah dia tidak hanya menggali informasi, tetapi juga dia dalam menghabiskan tokoh-tokoh pentingnya di Iran. Nah, ini mungkin sudah puncak puncak kemarahan Iran sebagai institusi negara, sampai dia mengibarkan bendera merah itu kan. Bendera merah itu kan simbol, dia bukan hanya simbol biasa, tetapi makna dia bahwa dendam itu harus dibalaskan. Iya, Dan sebagai institusi negara menurut saya ini adalah perang perang langsung. Orang bertanya apakah ini akan menjadi perang global, apa perang dunia tiga. Sebenarnya ini mungkin orang bertanya itu karena daya rusaknya, iya, kayak daya rusak perang. betul. Perang Yom Kippur, perang 6 hari itu kan sebenarnya sama-sama besarnya, itu ada 5 negara Arab dengan Israel Iya. dengan sekutunya, itu besar. Bayangkan misalnya, Mesir yang dia perbatasan, dia 300 kalau nggak pas tempurnya habis semua itu. Itu kan perang besar kalau kita lihat sekarang ada 300 pesawat tempur dihabis, itu pesawat belum lagi tanknya dan Tank, iya. sebagainya. Cuman daya rusak perang yang sekarang ini dengan teknologi yang drone, kemudian ditambah, Betul. rudal dan sebagainya, ini yang membuat orang, sehingga langsung mengebayangkan kepada perang dunia ketiga atau perang dunia. Dan kalau dalam konteks perang artinya ini state to state, ini kan sebenarnya perang regional, karena Iya, regional antara antara negara dengan negara dengan negara yang selama ini menggunakan masing-masing proksinya. Israel tidak menggunakan proksi, cuman dia menggunakan kekuatan intelijennya kan untuk menghabisi kekuatan Iran.
Kalau menurut saya orang kalau bertanya, "Apakah ini menjadi perang dunia ketiga?" Sejauh ini saya menjawab, ini tidak. Iran perang antara level negara di Timur Tengah itu sudah biasa, perang Iran, Irak, Ya, betul. atau kita sebut perang Teluk kan, Iya, kemudian Irak, Kuwait, betul. terus, ini level antar negara dan itu tidak menjadi perang perang besar, hanya ini perang 12 hari. Ini belum pernah ada mungkin serangan yang ukurannya ini kan lama kalau untuk perang ini. Iya, Kalau dengan kekuatan sedahsyat itu 12 hari, 12 hari. 12 hari ini kan perang yang cukup lama. Lama ini berarti kan ketahanan kekuatan militernya Iran itu luar biasa. Bayangkan dulu Benar. perang 6 hari itu habis negara Arab itu dia cukup itu kan perang yang paling memalukan bagi bangsa Arab itu, yang dia punya fleet yang besar Yang hanya 6 hari dia habis. Iran mampu 12 hari dia menghabisi, yang kita lihat sekarang itu iya, adalah itu kita pun juga yang selama ini kan kita tidak pernah melihat Iran perang secara langsung kemudian menggunakan itu. Jadi kalau, tadi ketajuk itu bahwa ini tidak akan terjadi perang, perang dunia ketiga. karena ini kan kalau perang dunia itu adalah berarti ini kan aliansi militer, kan, ini tidak terjadi aliansi militer, aliansi militer maksudnya siapa yang diserang nanti akan teman sekutunya akan membantu. Tapi itu sudah mulai dilakukan oleh Israel dengan memicu Amerika untuk membantunya. Ya, Gitu. kalau sponsor Amerika ini kan pasti, tapi itu kan bukan declare nambah negara. Betul. Tapi Amerika adalah, dengan legitimasinya, dia butuh legitimasi birokratis untuk membenarkan perang. Birokratis maksudnya selama ini dia dianggap sebagai menggunakan punya nuklir. Iya, Sama seperti Irak dulu kan, Irak dulu itu dia sudah punya punya Amtrak nuklir. atau pemusnah massal juga. Kan itu pembenaran birokrasi lah Betul. di dalam sebuah rapat mungkin birokratis politis kan. Nah, alasannya Iran dengan mengirim B2, sorry, Amerika mengirim B2 adalah secara birokrasi itu dibenarkan karena dia punya nuklir kan, Iya, dan menjadikan sekarang itu sebagai momentumnya iya. untuk, menghabisin kesempatan Iran untuk mempunyai uranium nuklir. Kemudian Senjata ya, dijadikan iya senjata. betul, China apakah tidak terlibat, Rusia tidak terlibat, kita bisa melihat bahwa ternyata ada pesawat-pesawat kargo beberapa negara kan juga ada yang masuk ke Iran, Iya, iya. kemudian nah itu kan support militer dalam masa jedah itu khas biasa masa jedah itu kan masa, bukan masa tenang tetapi masa mengumpulkan Persiapan. kekuatan kan, persiapan. Dan dalam hubungan internasional itu disebut deterren itu. Deterren itu adalah mengancam, saling mengancam itu akan orang membuat bertahan, tidak akan dia akan serang sama lain. Misalnya kalau Iran dia punya nuklir maka tidak akan berani negara yang lain untuk, menyerang Iran karena dia punya deterren yang lebih kuat. Jadi kalau menurut saya sih khas Timur Tengah adalah level di tengah Timur Tengah itu adalah sangat kompleks, ada state to state, ada juga kalau Arab Spring itu kan Arab Spring 2010 itu adalah dia masyarakat yang berevolusi, Betul, memberontak dan peristiwa politik di Timur Tengah soal krisis legitimasi ini kan hal yang umum karena, betul. dia negara yang kaya tetapi kekayaannya dalam dunia yang tidak aman itu banyak untuk belanja militer kan, tapi bukan untuk belanja-belanja untuk Dan kegiatan pembangunan. pembangunan, pendidikan. Sehingga dan kelompok-kelompok separatis pun atau, kita sebut misalnya teroris misalnya, dia juga punya sponsor karena kalau dia menguasai minyak, minyak bisa dijual dengan lewat jalur gelap kan. Iya, dia punya modal, sumber daya terhadap modal dengan minyak itu dia bisa membelanjakan untuk apa saja, baik itu state ataupun non state. Dan dia tidak hanya butuh sponsor, dia kalau sponsor ya untuk membeli persenjataan mereka juga punya resources kan, punya minyak itu yang kalau negaranya runtuh, tapi kan organisasi-organisasi dia tetap punya akses terhadap terhadap minyak itu kan. Iya. Saya kira itu sih ya itu. Iya, ini Pak, masih menyambung soal tadi itu ya, bahkan Perang Dunia Ketiga gitu ya, Iya. nyaris diambang seperti itu ya, perang Iran dan Israel ini. Saya menyitir, tweet dari Presiden SBY. Presiden SBY itu menyatakan, dalam hal konflik perang Iran dan Israel ini, beliau menyatakan dalam tweet-nya bahwa aktor yang menentukan ada 5 aktor yang menentukan perang Iran dan Israel ini. Yang pertama, beliau menyebut dalam tweet-nya Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Yang kedua, eee, Ali Khamenei, eee, Iran ya, pimpinan Iya. ulama besar Iran, pimpinan Iran, pemimpin revolusi Iran. Yang ketiga,
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Yang keempat, Vladimir Putin, Presiden Rusia. Dan yang terakhir, kelima, Presiden RRC, Cina, Xi Jinping. betul. Nah, eee, Bapak SBY dalam tweet-nya itu menyatakan bahwa semoga saja ada kebijaksanaan dari kelima pemimpin dunia supaya tidak pecah perang dunia ketiga. Seperti itu, beliau dalam salah satu tweet-nya. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, ini kan jadi masih tali temali nih, ini kan berbahaya juga ternyata kalau ini tidak benar-benar disikapi oleh tadi tuh 5 aktor negara itu yang disebut Presiden SBY yang sangat menentukan. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu sekalian tentang hal Oke, itu? menyambung, mungkin begini, yang menarik sebenarnya China itu kan, Iran dengan Arab Saudi itu kan dia putus diplomatik 6 atau 7 tahun yang lalu ketika salah seorang ulama Syiah yang dihukum di Saudi itu kan dan itu kan, membuat kemarahan masyarakat Iran sampai, kedubes Arab dibakar ini ya dan yang menariknya 2022 apa 21 itu kan China yang mempertemukan Dua negara itu. dua kekuatan besar kalau sekarang dalam geopolitik Timur Tengah itu, dia yang mempertemukan antara Iran kemudian dengan Arab Saudi. Dia Iran katakanlah kita sebut dia Syiah, kemudian Saudi adalah Sunni. Ini yang mempertemukan adalah China. Cina ini menjadi kekuatan baru masuk ke Timur Tengah kan, sebagai kekuatan asing yang, berarti kan ekstra regional itu. Dan apakah mungkin aktor yang tadi disebutkan apakah bisa berkumpul seperti ini adalah kalau kita melihat dari kepentingan nasional, nampaknya tidak. Kepentingan nasional itu setiap negara punya kepentingan nasional. Ya, Dan kepentingan nasional ini variabelnya banyak sekali. Kalau kelima pemimpin itu sepakat untuk damai, tetapi ketika masuk ke dalam negeri masing-masing, mereka berarti dia harus merelakan sebagian kepentingan nasionalnya. Ah, Misalnya katakanlah, selama ini kita banyak, negara yang mengharapkan bahwa Israel itu, dia harus, melepaskan dia tidak menjadi sebagai bangsa penjajah atau negara penjajah misalnya. Sementara itu ada menjadi kekuatan yang diletakkan oleh Amerika atau negara-negara Eropa kan. Israel ini bukan hanya pion, tapi itu negara yang direct itu. itu. Kalau yang lain-lain kan bisa kita sebut pion lah di Timur Tengah Hmm. itu atau pemerintahan boneka lah. Ya, boneka. Dan iya, maka kalau Amerika dia selama ini liberal, kemudian sistem demokratis, tetapi ketika masuk ke Timur Tengah, dia bisa masuk dengan mau itu kerajaan itu tidak ada soal, Arab Saudi itu kerajaan tidak ada soal bagi Amerika, selama kepentingan nasional dia terhadap energi, dia itu tidak Tidak terputus. putus. Begitu juga dengan negara-negara yang yang tidak demokrasi misalnya, maka dia juga harus meletakkan orang yang punya relasi khusus lah dengan Amerika, termasuk tadi Pahlavi misalnya, kalau yang anaknya Reza itu dia lagi berarti kan Benar. akses Israel kemudian Amerika terhadap, sumber-sumber minyak atau kepentingan nasional dalam konteks ekonomi, dia punya akses. Jadi kalau ditarik kepada kepentingan nasional setiap negara dan negara itu kepala negara dan kepala negara adalah politisi di negaranya dan dia punya partai politik dan dia adalah punya basis massa. Iya. Nah, dan basis massa itu adalah menentukan umur partainya, umur kekuasaannya. Kalau kelima orang ini berkumpul, mereka mewakili kepentingan universal mungkin bisa, perdamaian dunia, tetapi ketika masuk ke kepentingan nasional, itu sangat berat. Tapi pemimpin pemimpin tertinggi Iran itu kan dia tidak punya masa jabatan, Pak. Karena kan Iya, apa namanya, Wilayatul Faqih, wali iya, faqih. wali fakih ya, Ya, wali wali faqih. jadi artinya memang, tidak, ada kemungkinan suatu saat memang bisa bertemu jika memang pemimpin-pemimpin di 4 negara lainnya berubah dan berganti dan Iya, berubah betul. Politik luar negeri Iran itu kan menghapuskan Israel, itu politik luar negeri saat itu. itu ya. Iya, kalau 5 itu ketemu ya setuju nggak dengan bahwa Israel itu tidak boleh eksis, karena itu sudah politik luar negerinya dan itu menjadi, perjuangan mungkin politik dan religiusnya lah. Nah itu lagi, apa namanya, dari apa, ada Ustadz Felix dalam sebuah podcast dia ngomong bahwa, Iran itu menyerang Israel itu katanya bukan semata-mata pro Palestina, tapi memang karena negaranya diserang kan gitu, dan ini kemungkinan memang tidak bakal menjadi perang dunia ketiga, mungkin seperti itu, atau ada pandangan dikit dari Pak Wahyu mungkin? Oh, jelas jelas saya berbeda dengan Felix Saw itu. Dalam posisi legitimasi kebersamaan Islam, ada organisasi OKI
Kemudian Iran itu dalam patsun utamanya bahwa ada pembelaan terhadap, rakyat Palestina, itu tertuang juga dalam, media manapun gitu, ada gagasan kemanusiaan. Kalau tarikannya hanya konflik agama, saya tentu tidak setuju, Iya. tapi ada relevansi dengan ranah kemanusiaan, bagaimana penindasan terhadap rakyat Palestina, dan itu pembelaan-pembelaan itu saya kira, sekecil-kecilnya iman seseorang yang Islam, pasti dia akan respek dan peduli terhadap rakyat Palestina. Padahal dia sendiri pernah menyatakan bahwa tidak perlu menjadi Islam untuk membela Palestina, iya kan gitu kan? Artinya bahwa di sini penekannya adalah ranah kemanusiaan. Kalau ditarik dari konflik, agama susah nanti ke titik temunya. Jadi kalau misalkan melihatnya dari kacamata kemanusiaan, pasti pembelaan, rakyat atau negara secara umum pasti terhadap Palestina itu sangat tinggi sekali. Nah, sedikit saya tadi sebenarnya, dalam desain SBY tadi, kenapa harus 5 negara? Saya kira SBY mungkin perlu menambahkan satu lagi, yaitu Indonesia. Karena kita ini adalah rakyat yang mayoritas penduduknya muslim, kita lupa, Iya. posisinya Indonesia itu sangat diharapkan sekali mungkin bagi saya penonton lah untuk perang Iran Israel ini. Seperti Piala Dunia kan orang itu seru ketika Iran nyerang Israel ini, woi ada apa nih gitu Dari kan. segi kekuatan militer jauh Pak Indonesia. Iya, cuman kan banyak kita itu, ahli strategi perang, kemudian misalkan apakah solusi itu hanya dengan perang? Kan tidak juga, misalkan berdiplomasi. Masih ya. Dulu pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Jadi Bung Karno itu melakukan gerakan non-blok dan mengumpulkan negara Asia Afrika 1955 kan di Bandung itu. Artinya itu ada solusi alternatif selain perang Betul. untuk mencapai damai. Dan Indonesia sudah melakukan itu ketika, Bung Karno melakukan itu 1955. Artinya peran Indonesia itu dibutuhkan dalam momentum seperti ini. Maka apa yang dilakukan Presiden kita Pak Prabowo untuk konteks sekarang, diperlukan juga untuk momentum misalkan, memunculkan ide gagasan bagaimana suara OKI atau PBB Betul. sebagai wasitnya dalam, perdamaian dunia. Itu harus ada media seperti itu. Di UIN sendiri kita ada moderasi beragama dan narasinya adalah bagaimana nuansa damai itu diberikan garis resultan. Jadi solusi itu tidak hanya perang menang dan kalah, tapi solusi itu bagaimana ranah kemanusiaan diutamakan, ranah perdamaian diutamakan. Tetapi, tarik-menarik antara, Israel dan, dan Palestina, Israel dan Iran, Amerika dan Iran, tidak akan mungkin lepas dengan tarikan antara Rusia, Cina, termasuk saya kira harus ditambahkan Indonesianya. Jadi Indonesia harus memberi andil yang besar untuk masalah perang Israel dan, Iran ini sesungguhnya. Yang saya harapkan seperti itu. Nah tapi Bu ya, apa namanya, tentang Felix Xiao tadi ya, yang katanya hanya ini antara karena dia membalas serangan Israel itu. Karena ternyata juga kita merasakan sekarang begitu ada permintaan gencatan senjata ya, ternyata Iran memang nggak menyerang sama sekali ke Israel gitu loh. Makanya mungkin tuduhan itu semakin semakin nyata gitu. Mungkin ada pandangan dari Ibu? Tuduhan mengenai bagaimana maksud tuduhan? Jadi Felix Xiao itu menyatakan bahwa Oh, bukan pro Palestina, tapi dia negaranya diserang. saya jawab menanggapi pertanyaan yang sebelumnya. SBY dulu ya. Oke, iya. Oke. Kenapa? Karena point of view saya agak sedikit berbeda. Kalau saya itu dari semua teori perang, saya memang sedikit tertarik kalau dalam level negara itu dari teorinya Kenneth Walsh. Jadi dia pernah menganalisis penyebab Perang Dunia II, Ya. The Man, State, and War. Yang menarik adalah temuannya bahwa penyebab perang itu justru bukan Hitler, Heeh. tapi struktur. Struktur di sini adalah negara-negara besar, kumpulan negara-negara yang menekan Jerman lewat perjanjian Versailles sehingga hilang semua harga dirinya. Semua diblok, ekonominya, sanksinya besar-besaran, itu menimbulkan sebuah nasionalisme dan patriotik sendiri. Jadi bukan hanya semata-mata Hitler dengan Nazinya gitu ya, yang mempengaruhi people-nya, tapi juga memang ada perasaan ditindas. Kalau saya melihat apakah ini jadi perang dunia ketiga atau tidak, itu tergantung kepada seberapa besar justru 4 negara yang lainnya ditambah sekutu NATO dan juga misalnya G7 atau ada apa, Shanghai Cooperation Organization itu menekan Iran. Iran ini masih melihat yang lain bagaimana dia membalas itu sebenarnya harga diri. Pokoknya dia harus menjadi yang terakhir menyerang, seperti itu. Kan setelah Amerika menyerang sebetulnya diisukan menyerang kembali.
Kemudian kan makanya Israel menyerang kembali Iya. sebelum gencatan itu dibalas oleh Iran. Tidak katanya seperti itu, cuman itu masih simpang siur. Cuma saya melihat Iran itu sebagai bangsa yang punya harga dirinya cukup tinggi. Bahkan masyarakatnya pun sepertinya tidak gentar gitu ya. Nah, saya melihatnya kalau Iran ini terus-menerus ditekan oleh negara-negara besar yang lain, selalu dituduh seperti itu, ya meskipun tuduhannya mungkin saja benar ya soal dia menjadi apa ya, sponsor dari gerakan-gerakan milisi pasukan di Suriah, Hezbollah, termasuk juga Hamas, Houthi gitu di Yaman gitu. Cuma memang selalu gitu apa ya, tidak ada bukti Irannya, hanya ya praduga seperti itu ya mungkin dari intelijen juga, terus ditekan dengan membunuh, kemarin jenderal pasukan Quds kan dibunuh juga tahun 2020 ya, kalau Iya. nggak salah itu baru Iran. Itu kalau ditekan terus dan bahkan yang menyerang duluan ini kan kasusnya adalah Israel. Israel. Betul. Nah, kalau sampai diserang lagi masa segencatan senjata nih, saya Iya. kemungkinan besar Iran akan bertindak. Mati pun oke, yang penting harga diri saya melihatnya itu ya bangsa. Dan kemungkinan perang dunia ketiga lainnya bisa muncul dari Persatuan Arab, kalau menurut saya. Jadi ketika memang Arab sudah tidak kondusif lagi, sekarang kan semuanya gonjang-ganjing gitu Betul. ya. Ketika mungkin dunia Arab Timur Tengah itu sadar bahwa mereka terpecah belah seperti itu yang disebabkan oleh perebutan sumber daya minyak Iya. dan juga kekuasaan, jalur-jalur penting perdagangan di sana, bisa saja satu saat muncul gerakan yang serius perlawanan dari, negara-negara Timur Tengah. Siapa saja? Tentu saja yang selama ini diam ya. Diam karena terombang-ambing dalam konflik internal seperti Yaman gitu, Suriah kan belum kelar juga ya, Irak seperti itu meskipun 2020 atau 2010 ya, Amerika pergi. Sudah mulai ya. Terus kemudian Mesir masih melihat trauma akan Sinai mungkin saya kurang paham juga dan sebenarnya kan saat ini, ya jadi kalau saya tidak tidak ini juga ya, bukan meniadakan tapi saya menjawab secara lantang lah mungkin selalu ada kemungkinan perang itu dan menurut quote-nya, "Jika Anda ingin damai justru kita harus selalu berbangun." Civis pacem barangkali. Artinya berbeda pandangan sama Pak tadi. Iya, kemungkinan selalu ada, makanya harus berhati-hati, yang lemah tuh jangan selalu ditindas. Hai negara besar gitu, saya mau bilang Saya karena ternyata konflik itu penyelesaiannya tidak hanya perang kalau kata Pak Wahyu kan ya. Perdamaian itu harus diambil, salah satu diambil bisa dengan perang itu. tidak bersiap untuk perang, berbeda. Kalau negara kita lemah di sistem anarki ini, Pak, kita selalu ditindas dan penindasan terus-menerus itu kalau kita nggak punya persiapan, ya diperangi, diambil di Palestina diambil Israel karena tidak berdaya, tidak punya kapabilitas militer sama sekali. Saya tidak mengatakan perang ingin memunculkan perdamaian. Peace itu adalah the way-nya ya peace itu sendiri. Oh, visi Tetapi salah satu untuk mewujudkan peace, mencegah untuk berperang, justru kita harus bersiap. Seperti di rumah kita ya Pak, betul betul. menghadapi kemungkinan maling kan harus pasang teralis. Teralis itu kan kapabilitas militer. Sama, kita juga harus menempatkan navy kita, marinir kita di daerah terluar, harus punya senjata yang kuat. Kalau perlu, ya harus tahu dunia bahwa kita tuh punya nuklir gitu. Supaya mereka tuh tertangkal mau menyerang kita. Jangan-jangan diserang balik gitu. Tapi ya apa apa namanya, ada kemungkinan nggak sih sebenarnya, Iran ini sebenarnya memang masih menggalang menggalang apa ya, dukungan dari negara-negara Arab itu untuk benar-benar memusuhi Israel dengan memunculkan, balasan-balasan dari serangan Israel ini sendiri gitu loh. Ternyata karena Pak Ali Khamenei terakhir kemarin ngomong gitu kan, "Saat ini kita semua umat Islam," kata dia itu ya, ini salah satu anunya ya, pemicunya ya. Halus, Heeh. otomatis. Kita semua umat Islam katanya, tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, katanya seperti itu. Nah itu ada kemungkinan memang dia ingin menarik seperti itu. Nah itu justru itu yang dikhawatirkan akan memunculkan perang dunia ketiga itu gitu loh, antara blok Islam yang dibantu oleh Cina dan Rusia melawan dengan blok barat yang disponsori oleh mungkin Amerika, Prancis, dan Inggris untuk membantu Israel gitu. Mungkin ada pandangannya Pak Faisal? Maaf nih mungkin sedikit mungkin tambahannya Pak, apakah konflik ini Iran dan Israel ini bisa memicu skala yang lebih besar bisa menjadi
konflik kawasan ataupun konflik perang dunia saat ini. Oke, kalau Iran selama ini kan adalah yang bangsa yang sebagai negara terisolasi kan, ada apa yang bukan embargo apa yang Embargo dulu ya, pernah, betul betul. embargo ekonomi, kemudian militer, hampir semuanya dia sudah alamin itu semua. Dan tetapi meskipun diembargo, tapi dia kan bertemannya dengan Rusia, Betul. Uni Soviet gitu waktu, kemudian dia bertemannya dengan China, sekarang dia bertemannya dengan Korut misalnya, dan semua itu adalah memiliki, teknologi militer yang canggih kan. Betul. Kemudian dia negaranya besar dan dia punya bahan resources, bahan baku yang kuat kan. Saya tidak membayangkan mungkin kalau seandainya tidak ada revolusi Islam Iran, misal katakanlah, penguasa Iran sampai sekarang itu ada rezim Pahlavi dan keturunannya yang pro pro Amerika, berarti plus plus Iran kan, maaf, plus Israel. Khamenei, Reza Pahlavi itu pro barat ya. Ya pro barat, Rezim dan bangsa Arab sebenarnya adalah dalam posisi ini adalah selalu dalam dilematis. Dia ingin membalas tapi kan kemampuan militernya kan tidak Ya. tidak kuat. Dan pro Amerika berarti adalah pro dengan, nilai-nilai nilai-nilai Islam yang banyak bertentangan kan. Jadi bangsa yang dia dilematis, dia harus, bersekutu, berteman dengan dengan orang asing, asing dalam konteks dia bukan non muslim, di Amerika pun China dengan Soviet itu secara ideologi, secara budaya itu sudah sangat, berbeda lah. Tetapi kalau mereka tidak beraliansi dengan satu sama lain, dengan kekuatan besar, ya juga tidak ada artinya di hadapan Israel, yang Israelnya memang institusi negaranya, tapi kan di belakangnya kan hampir negara-negara negara-negara Eropa dan Barat. Nah, kembali ke saya bahwa saya tidak, kalau seandainya Iran tidak ada revolusi, berarti dia sampai sekarang adalah pro Israel, mungkin apa yang menjadi cita-cita Israel Raya itu sudah tercapai. betul. Israel Raya dalam konteks begini, Israel Raya itu apakah dia mengklaim sebuah negara, sebuah badan diklaim, atau dia sudah bisa berdamai dengan negara-negara Arab. Betul. Wilayah. Kan 2002 itu kan sudah 2000-an, 2 tahunan ini kan sudah ada perjanjian itu, Accord, bahwa itu adalah rekonsiliasi diplomatik dengan negara-negara Arab kan. Iya iya. Artinya dalam konteks perdamaian mereka sudah membangun kesepakatan bahwa selesai sudah konflik dengan adanya perdamaian, kan hanya Iran ini dengan proksinya. Jadi kalau bisa dibilang ini satu sandungan bagi kepentingan, Israel, Israel plus Amerika, Amerika plus Israel untuk dia menguasai Timur Tengah. wilayah itu. Oke, ketika konteks ke sana, ke perang, apakah akan terjadi perang besar, adalah Iran adalah sejauh ini masih sendiri kan. Ya. Apa yang dikatakan Imam Khomeini sebagai wali fakih itu, dia ada pemimpin spiritual dan politiknya adalah, dia, secara diplomatik bahwa harus sekarang tidak lagi antara Sunni dengan Syiah kan. Iya. Karena Sunni dan Syiah bagaimanapun, itu adalah dulu Safawi tadi disebut dengan Turki Utsmani, itu adalah dulu perang besar kan. Iya iya. Oke, dan begitu juga ketika masuk kepada menjadi negara bangsa modern atau negara state ini, eee, Syiah itu juga melawan juga kekuatan Sunni, misalnya kayak di Irak, itu kan ada kelompok Sunni, kemudian banyaklah Yaman. di Yaman misalnya, dan ini adalah tadi level antara people to state misalnya, antara masyarakat dalam Ya. konteks ideologi adalah Syiah, ketika negara institusinya Sunni, ini juga sejauh ini kan bukan hanya berkonflik, tapi banyak aksi-aksi kudeta kan. Dan Iran adalah dia yang belum punya persekutuan militer, ini persekutuan militer negara-negara Arab ya, ataupun persekutuan dengan imperium-imperium besar yang ada perjanjian. Kalau persekutuan itu kalau saya diserang maka dia wajib menyerang. Ya. Seperti perang perang Arab sebelumnya, ketika, Mesir diserang atau Mesir menyerang, maka Suriah adalah dia wajib membantu. Ada fakta militer seperti Ayo, NATO lah. fakta. Dan perang dunia itu kan kalau semua paksi-paksi militer, persekutuan militer itu terjadi itu mungkin. Oke, saya tidak usah jauh, misalnya Ukraina dengan, Rusia. Rusia, NATO kan hanya mensupport militer, kemudian mensupport, manusia mungkin ya, Ya. prajurit, tetapi dia tidak mendeklir dia masuk ke Ya. medan perang. Kalau dia mendeklir ke perang, maka, itu sudah mungkin persekutuan juga bisa terjadi. Nah, di Timur Tengah ini adalah state to state, itu adalah ini baru level state to state, dan state ini belum ada fakta pertahanan. Kalau tadi buktinya Amerika menyerang, tetapi itu kan dia menyerang nuklirnya, Nuklirnya betul. tapi bukan declare perang yang dia, seperti perang Irak atau Afghanistan yang dia B2 juga diturunkan kemudian disusul dengan kekuatan militer, dan dia diam di sana sampai sampai titik penghancuran Oh, total mungkin. total. Kalau ini kan sudah habis perang selesai,
baru pertemuan-pertemuan untuk mencegah perang kan, dan kenapa mereka berhenti mungkin tidak bisa dipisahkan dari kekuatan China, kemudian Rusia Iya. di belakangnya yang bisa menamaikan. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi pion sebenarnya kan. Kan, bagi Amerika, Israel menjadi pionnya, tapi bagi Israel, Belum Amerika tahu ya. Amerika juga menjadi bapaknya juga, menjadi pionnya juga. Dalam betapa ketika masuk dalam konflik Timur Tengah ini sangat kompleks karena dia siapapun bisa masuk dalam konflik ini, bisa regional, bisa ekstra regional. Benar. Kenapa? Karena dia juga punya bahan baku yang sumber energi. Siapa yang tidak punya kepentingan berteman dengan Arab Saudi, berteman dengan Iran, berteman dengan, Irak misal, sudah Iya. aman untuk urusan energi itu. Energi. Mungkin bisa dari Yang ada closing statement ya, mungkin dari closing statement dari masing-masing narasumber. Kalau saya tuh ya, sepanjang gitu perangnya masih perang konvensional, masih menggunakan, darat, material darat, laut, udara, itu menurut saya cukup masih bisa terkendali. Tapi kalau sudah perang nuklir itu yang kita berdoa gitu ya, harapannya semoga jauh dari perang emang nuklir. sampai Bu, ke Indonesia? Sampai nggak ke Indonesia? Oh, tentu sampai. Radiasinya si Jepang pun masih, kebocorannya pun juga bisa dilihat, bahkan di Bikini Bottom itu ada di Amerika Serikat. Tempat uji cobanya saja masih berbahaya itu, bahkan tidak boleh direnangi. Jadi mau sampai ke belahan dunia manapun saya pikir dampaknya itu sangat besar. Jadi semoga teori nuklir deterrence, nuklir sebagai penangkal negara untuk tidak saling menyerang, Iya. itu betul-betul terjadi. Iya. Karena yang saya lihat dalam sejauh ini perang yang terjadi itu masih perang konvensional. Masih pesawat tempur, rudal gitulah ya. Tank. Tank masih, ya Rusia Ukraina aja bisa berapa tahun gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak sampai ke nuklir itu. Iya. Oh, Ayub ada Ya, saya harus mengambil ibroh dari peristiwa perang antara Israel, Amerika, dan Iran. Pertama bahwa Iran ini adalah negara petarung. Kalau lihat dari sisi historisnya bahwa negara Persia zaman dulu itu adalah negara yang didoakan Nabi Muhammad agar bisa direbut dan bisa dikuasai oleh orang Islam. Ini catatan penting saya kira dan perlu harus diketahui oleh semua bahwa Iran adalah negara petarung. Sama seperti Jepang punya karakteristik samurai dan itu yang harus kita pelajari dari Iran. Umat Islam harus berbangga ketika Iran melakukan perlawanan, artinya pembelaan terhadap minoritas atau kaum terzolimi, kaum mustadafin itu muncul digawangi oleh Iran. Itu catatannya kedua. Yang ketiga bahwa ketika Presiden Prabowo Indonesia dipimpin oleh militer itu kan bagian dari desain jangka panjang. Artinya Indonesia sebenarnya siap ketika berperang. Tetapi apakah Mbak Gigi ketika menyatakan harus perang dulu untuk damai, kita siap ketika untuk perang? Kan enggak juga. Dan kita lebih enak berdamai ketika sholat Jumat nyaman. Bayangkan ketika hidup di Irak itu ada bom kan gak nyaman. Ada salah. Iya, ada salah paham di situ mungkin ya. Tapi narasinya adalah penguatnya. Kita harus pede dengan menjadi orang Indonesia ketika perang yang terjadi ini ya mungkin negara yang paling aman itu Indonesia saya kira. Jadi kita itu harus bersyukur alhamdulillahirabbil alamin hidup di Indonesia itu. Artinya yang saya pengen munculkan adalah daya tawar dan positioning Indonesia ini di garda terdepan untuk memberikan ruang stimulus perdamaian dunia, memberi andil dalam peranan-peranan itu. Yang saya pengenkan itu seperti itu Indonesia itu. Biar dihitung kita itu. nggak Saya kira itu. dianggap Syiah. Ya Oh, Syiah Sunni itu udah biasa gitu. Syiah Sunni itu udah biasa. Saya mengkaji Syiah itu hampir 2 tahun 6 bulan. Disertasi saya tentang Syiah, saya tahu banget gitu. Ada pembeda lah. Ibu mau disclaimer kayak Iya, saya mau disclaimer. Civis Wacom Porobelo itu adalah jika ingin damai, kita harus bersiap perang. Iya. Bukan berarti berperang untuk damai. Jadi maksudnya dalam kasus Iran itu jangan sampai ditekan. Makanya kalau ditekan terus-menerus dia bisa berontak. Iya. Nah, kita pun juga gitu kalau mau damai nih Indonesia harus siap-siap perang. Iya. Pak Nizar. Kita mengabaikan faktor agama juga tidak bisa kita tutup juga kan. Ya. Ideologi Syiah itu kan luar biasa itu. Kemudian berdirinya Israel juga tidak bisa dilepas juga dari dari konteks keagamaan kan. Iya. Ya, tanah Yerusalem yang mereka Iya. dambakan ternyata kemudian mereka berhasil merebut itu. Tanah yang dijajah. Tanah dan ya tidak dilepas dari konteks ini. Tidak bisa membayangkan misalnya kita selama ini baca kitab sucinya bahwa itu imajiner, tetapi ternyata dia terwujud Betul.
eee, itu kan bagi Israel itu ada bukan juga miliki pengalaman spiritual juga yang mereka dalam kan pernah dijanjikan oleh Inggris, "Ya udah kamu kalau pengen tanah," kan Afrika kan ditawarkan, dia nggak mau, tetap dia mau ya kepada Israel Bahkan dia itu. kepada Muhammad Fatih, salah satu Theodor ya, bapak Israel itu meminta langsung tanah Israel itu diduduki Kak. Betul, ketika zaman Utsmani, kemudian baru dia berhasil Inggris karena Inggris yang menjadi, penguasa pasca Perang Dunia Pertama kan, Betul betul. ada faktor itu oke. Kemudian perkembangan militer, belanja militer Timur Tengah itu termasuk yang paling tinggi, maka disebut sumbu pendek Timur Tengah itu. Iya iya, karena Eee, masa sum iya, ini kan kalau kita melihat Amerika adalah khas koboi. Koboi itu adalah kalau kita nonton koboi, sebelum orang lain nembak dia harus nembak duluan. iya iya, Ah, oke kemudian cepat-cepatan nembak. cepat-cepatan nembak misalnya. Nah, kalau kita baca juga bangsa Israel, bangsa Yahudi misalnya, kalau dia berkonflik dia akan menggunakan biasa tangan orang lainnya kan. Iya iya, Karena nanti kan secara jumlah dia sangat terbatas, di minoritas benar, tetapi, dia memiliki kemampuan yang besar, luar biasa. yang luar biasa dan khasnya begitu coba kita perhatikan dia mendirikan negara Israel, dia masuknya lewat British, ya kemudian ketika dia perjalanan untuk mengamankan di institusi negaranya, dia adalah dengan Amerika. Nah, kalau Amerika runtuh misalnya, kemudian China ternyata tidak menjadi imperium besar, Hmm, dan China tidak perlu mereka, bisa jadi dia bisa jadi juga ke Cina. bisa jadi mungkin akan ke China. Khas dari, dia berteman dengan imperium-imperium besar karena dia secara kekuatan wilayahnya dia kecil. Kalau mengandalkan dia sendiri, ya 12 hari saja selesai ini. Kan ya belum mereka angkat tangan kalau dia sampai 1 bulan katakanlah, habis itu mungkin itu semua. Jadi kalau melihat Timur Tengah, kalau menurut saya adalah, kita tidak bisa melihat dari sisi agama, kita orang Indonesia memang sama-sama Islam, tetapi konteksnya adalah ada perjuangan kemerdekaan, ada perjuangan tentang negara, ada kemudian tuntutan politik, misalnya kayak Arab Spring itu kan Ya, tuntutan politik, karena rata-rata pemimpin Arab itu lama. Rata-rata lama dan itu yang membuat ketidakpuasan. Jadi begitu juga, ada juga masalah sosial, misalnya hmm, ekonomi, kemudian energi misalnya. Itu yang menurut saya sehingga melihat konflik Arab dengan Israel atau dengan Iran sekarang dengan Israel adalah, dari banyak sisi itu kita bisa melihat, itu menjadi variabel mungkin pelengkap, tetapi tidak ada mungkin variabel tunggal. Tetapi mengabaikan variabel tunggal itu juga bisa juga. nggak bisa juga misalnya kekuatan drone juga menjadi penentu sekarang, misil sekarang menjadi penentu kan. Nah itu kan kemampuan teknologi berarti dalam militer, kemudian tarik-menarik geopolitik adalah Iran tentu berkepentingan terhadap geopolitik yang selama ini dia menjadi negara yang dimarginalkan. Sekarang dengan begini siapa yang tidak mau sama Iran, yang tidak pro Iran? Karena dia selama ini ternyata dia punya teknologi yang Tidak hanya sangka-sangka. tidak disangka-sangka, hanya bentuknya saja mungkin selama ini kita, "Ini selongsong beneran apa?" Ternyata Betul, beneran, ternyata nyampe sekarang. ternyata kan selama ini kan ketika mereka pamer itu dikirain kita pamer karnaval kita lah. Jadi senjata pemusnah massal itu bukan di Irak, di Iran ternyata ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih nih untuk, diskusi kita yang sangat inspiratif ini ya, kita sangat, bertukar pikiran nih satu sama lain nih. Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah menyempatkan juga hadir di podcast Lampung Pos Update ini. Jadi, konflik Iran dan Israel itu bukan hanya pertarungan tentang drone dan wilayah, ini tentang identitas, pertarungan sejarah, luka, dan pertarungan pengaruh. Terima kasih, teman-teman terus menyaksikan Lampung Pos Update, eee, di tengah gelapnya geopolitik saat ini tetap ada secerca ruang dan dialog untuk perdamaian dunia. Ya itu saja saya kira, penutup untuk, Lampung Pos Update kita kali ini bertema perang Iran dan Israel, akankah perang dunia ketiga pecah? Tanda tanya, seperti itu. Jadi, tetap ada secerca ruang dan dialog ya, dan harapan untuk, perdamaian dunia. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali lagi untuk, teman-teman juga ya, yang menyaksikan Lampung Pos Update kali ini. Teman-teman juga bisa berkomentar di kolom Lampung Pos Update, mungkin juga bisa berkomentar tentang pentingnya adakah masa depan di Timur Tengah, tentang perdamaian dunia juga silakan teman-teman mengomentari apa saja ataupun terkait diskusi kami kali ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan bunyikan lonceng. Ya.
Terima kasih, sampai jumpa episode berikutnya.